Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudahu ila yaumin alqah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali silsilah kajian singkat kita untuk mengisi waktu iktikaf, khususnya bagi para jamaah umrah Alia Travel yang mengikuti program umrah iktikaf akhir Ramadan di tahun ini. Itu materi yang kita ambil dari risalah yang disusun oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, Ashrun yajri thawabuha ba'dal mamat. Ada 10 amalan yang pahalanya akan terus mengalir hingga meninggal dunia. Dan kita berada pada amalan yang ke-10 yang menjadi amalan terakhir di pembahasan ini. Qala al-muallif hafizahullah, al-amalul ashir as-sadaqatul jariyah. Amalan yang ke-10 yaitu sedekah jariyah. Keutamaan sedekah jariyah ini sudah kita sampaikan hadisnya di awal pertemuan, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara amalan yang pahalanya akan terus mengalir hingga meninggal dunia, aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Itu sedekah yang dikeluarkan dari hartanya ketika masih sehat dan ketika ia masih hidup, yalhaquhu min ba'di mautih, maka pahala itu akan menyertainya setelah ia meninggal dunia. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang terputusnya amal anak Adam, yaitu manusia, kecuali 3 perkara, ya, diantaranya illa min sadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah. Nah, jadi sedekah jariyah ini adalah amalan yang tidak akan terputus pahalanya ketika seorang telah meninggal dunia. Dan yang dimaksud dengan sedekah jariyah di sini adalah perkara-perkara yang seorang muslim bersedekah dengannya dan manfaat itu tetap ada, terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama, sehingga pahala ini akan terus mengalir bagi orang yang bersedekah selama harta yang disedekahkan itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan, ya. Maka masuk di dalam pembahasan kita ini adalah mewakafkan tanah. Jadi orang bersedekah tanah, membeli tanah untuk dimanfaatkan di dalam kebaikan, untuk membangun masjid, untuk membangun pesantren, untuk membangun penampungan fakir miskin, du'afa, para janda. Maka selama bangunan itu tetap tegak dan dimanfaatkan untuk kebaikan dan amal saleh, maka pewakafnya, orang yang bersedekah dengan mewakafkan tanah tersebut, akan mendapatkan kucuran pahala sampai pun ia telah meninggal dunia, selama tanah dan bangunan tersebut masih tetap tegak dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin di dalam kebaikan, ya. Jadi masuk di dalamnya yaitu tanah, mewakafkan tanah, kemudian membangun rumah sakit, membangun madrasah, sekolah, pesantren, masjid. Demikian pula mewakafkan mushaf-mushaf, kitab-kitab ilmu untuk dibaca dan diambil manfaatnya. Demikian pula mewakafkan sumur dan yang lain sebagainya, ya, itu berupa mengalirkan aliran air kepada manusia dan juga hewan-hewan ternak. Maka yang semua itu termasuk di antara sedekah-sedekah dan wakaf-wakaf yang manfaatnya akan terus berkelanjutan. Nah, jadi Syekh di sini meletakkan amalan yang ke-10 ini adalah amalan yang umum. Karena pada hakikatnya amalan-amalan yang sebelumnya kita bahas itu adalah di antara kekhususan dari amalan umum, yaitu sedekah jariyah. Sudah kita bahas wakaf masjid atau membangun masjid, kemudian mengalirkan aliran sungai, kemudian mewakafkan mushaf, kemudian membangun bangunan yang bermanfaat, ya,
kemudian diwakafkan di jalan kebaikan dan lain sebagainya. Itu adalah amalan-amalan khusus. Sedangkan yang ke-10 ini adalah amalan umum, sedekah jariah, segala macam sedekah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan kaum muslimin setelah yang mewakafkan dan mensedekahkan meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala memberi penutup yang penting untuk kita ketahui ya. Beliau menjelaskan bahwasanya sesungguhnya seorang mukmin yang ia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ketika telah mengetahui keutamaan amal-amal ini, ya 10 amalan yang pahalanya akan terus mengalir hingga seseorang itu meninggal dunia. Kalau seorang mukmin ini tahu dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan bersegera untuk menjalankannya. Ia akan bersemangat untuk memanfaatkan momentum ini ya, untuk meraih keutamaannya ketika ia masih dalam keadaan hidup dan sehat. Karena kalau sudah mati tidak mungkin dia bisa berinfak dan bersedekah. Kalau sudah mati tidak mungkin dia bisa membangun pesantren, tidak bisa mewakafkan tanah, tidak bisa mewakafkan mushaf. Ya, maka mumpung masih hidup dan sehat dan memiliki harta yang cukup, seorang mukmin yang mendapatkan taufik akan bersegera untuk melakukannya. Maka itu adalah kebaikan yang ia segerakan sebelum ia mendapatkan waktu kematiannya. Karena manusia tidak tahu kapan ia menemui ajalnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah ditanya, ayu sadaqati a'zamu ajran, ya, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Qala, beliau SAW menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun, yaitu sedekah yang paling besar pahalanya ketika engkau bersedekah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan pelit, kikir. Ya, karena mungkin memiliki keterbatasan sehingga dia menghemat hartanya sedemikian rupa sehingga dia benar-benar berpikir agar hartanya ini tidak hilang. Ya. Taksyal faqr, takut fakir, wa ta'mulul ghina, dan berangan-angan menjadi orang kaya. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum, dan tidak menunda-nunda kecuali ketika ruh telah sampai di tenggorokan, ketika nyawanya baru dicabut, ya, ketika nyawanya akan dicabut oleh malaikat, baru dia berkeinginan untuk sedekah. Qulta, sehingga engkau mengatakan, li fulanin kada, li fulanin kada, wa qad kana li fulan, hartaku ini untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal sungguh si fulan telah mendapatkan bagiannya. Ya. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedekah yang paling afdal, yang paling yaitu besar pahalanya ketika kita dalam kondisi sehat walafiat dan dalam kondisi yang sedang cinta-cintanya terhadap harta. Jangan sampai kita terlambat. Ya. Dan Yazid Ar-Raqashi pernah berkata kepada dirinya sendiri, waihak ya Yazid, celakalah engkau wahai Yazid, man dzalladzi yusalli anka ba'dal maut, siapa nanti yang akan sholat untukmu setelah kematian? Artinya kalau engkau sudah meninggal dunia, engkau tidak bisa sholat. Lalu siapa yang bisa sholat lalu pahalanya untukmu? Ya. Man dzalladzi yasumu anka ba'dal maut, siapa yang nanti akan berpuasa untukmu setelah meninggal dunia? Ya. Man dzalladzi yurdi anka rabbaka ba'dal maut, dan siapa nanti yang akan membuat ridha Tuhanmu setelah engkau meninggal dunia. Ya, artinya ketika seseorang sudah meninggal dunia, dia tidak akan mungkin bisa mengamalkan suatu amalan. Maka sebelum kita meninggal dunia, hendaknya kita tinggalkan kebaikan-kebaikan berupa sedekah jariah secara umum, apapun itu, dan amalan-amalan yang lainnya secara khusus yang telah kita terangkan. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mumpung kita masih berada di tanah suci, bagi para jamaah sekalian, silahkan kita mencoba untuk mengamalkan salah satu dari amalan-amalan yang telah kita terangkan. Dan sepulangnya kita ke tanah air, kita lebih bisa lagi leluasa
untuk yaitu melakukan amalan-amalan yang lainnya. Umum kita masih hidup, kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Dengan demikian kita insya Allah akan memperoleh tabungan di akhirat nanti. Amalan yang kita usahakan di dunia, namun pahalanya akan terus mengalir hingga kita meninggal dunia. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.